Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan membacakan materi tentang latar belakang, sejarah, dan pengaturan surat berharga di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizkon Huda, NPM 19050047, Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebelum saya memulainya, yaitu alangkah baiknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kelapangan waktu untuk bisa mengikuti kuliah ini walaupun secara daring. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tanpa membuang waktu lagi, saya akan memulainya, yaitu hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis. Secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi dia begitu kuatnya mengikat secara hukum. Secara hukum, surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga dapat berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Pada kenyataannya, surat berharga dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang mempunyai nilai tertentu sesuai yang tertera dalam peraturan yang mengatur dan kesepakatan yang mengeluarkannya. A. Latar belakang terbitnya surat berharga. Terbitnya surat berharga dilatar belakangi oleh transaksi misalnya antara penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar secara tidak tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi, surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu di antara para pihak, yang mana perjanjian tersebut disebut sebagai perikatan dasar. Tanpa adanya perikatan dasar tidak mungkin diterbitkannya surat-surat berharga. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. 2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. 3. Adanya suatu hal tertentu, a certain subject matter. Dan yang terakhir, adanya sebab yang halal, legal cause. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Herani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari moderator. Di sini saya sebagai penyaji 1. Baik, di sini saya akan membahas B, sejarah dan pengaturan surat berharga di Indonesia. Berdasarkan fakta, sejarah menyatakan bahwa KUHP dan KUHD diberikan di Indonesia melalui asas koordinasi dari Bulgaric Witboek dan Witboek van Koophandel yang merupakan kitab hukum Belanda. Mengenai pengaturan surat berharga memiliki 3 macam sistem pengaturan berharga, berharga yang berlainan satu sama lain, yaitu 1. Pengaturan menurut sistem Perancis.
Berdasarkan pendapat para sarjana hukum Perancis seperti Voltaire dan Dumas atau pendapat mereka merupakan dasar dari penyusun Kode Commerce Prancis tahun 1807. Dasar dari penyusun Kode Commerce Prancis yaitu jika A memberikan uang kepada B disusun tempat, maka B akan membayar uang tersebut kepada A di tempat lain, maka B akan membayar untuk uang tersebut kepada A di tempat yang lain. Dari pendapat ini adalah apabila terdapat cacat dalam surat wesel terdapat, maka pemegang surat cacat dalam surat wesel tersebut tidak dapat menjadikan sebagai alat bukti bagi penarikan sejumlah uang. 2. Pengaturan menurut sistem Jerman. Pengaturan menurut sistem Jerman ini didasarkan pada terdapat pendapat sarjana Jerman seperti Einet dan Toll. Pendapat mereka ini dijadikan dasar dari pembentukan Allgemeine Welslohnang. Pembentuk yaitu Undang-Undang Surat Wesel tahun 1848. Ajaran ini menyatakan penyajian surat wesel terdapat dari perjanjian, dan adanya surat wesel ini para pihak telah melepaskan dari perjanjian dasarnya. Ajaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dimana di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji pertama, yang dimana di sini saya sebagai penyaji kedua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Amrisa Siregar, MPM 1905 0049, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3A. Baiklah, di mana di sini saya akan membahas tentang macam-macam surat berharga, yang dimana bagian-bagian macam-macam surat berharga sebagai berikut. Bentuk wesel. A. Wesel biasa. Surat wesel yang mana sebagai pihak tersangkut yang diperintahkan membayar adalah bank. 1. Wesel bank merupakan wesel yang mana sebagai pihak tersangkut yang diperintahkan membayar adalah bank. 2. Wesel khusus terbagi menjadi A. Wesel atas pengganti penerbit. Pasal 102 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berfungsi atas pengganti penerbit. B. Wesel atas penerbit sendiri. Pasal 102 ayat 2 KUHD menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan oleh penerbit sendiri. C. Wesel untuk perhitungan orang ketiga. Pasal 102 ayat 3 KUHD menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga. D. Wesel inkasso. Wesel inkasso adalah bentuk surat berharga yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk menagih sejumlah uang tidak untuk diperjualbelikan. E. Wesel berdomisili. Pasal 100 ayat 5 KUHD menyatakan bahwa surat wesel memuat nama tempat di mana tersangkut harus melakukan pembayaran. Nama saya Zulfian Raini, Hasibuan NPM 19050051. Pengaturan surat sanggup. Adapun ketentuan-ketentuan surat sanggup di Indonesia ini terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam surat wesel yang kemudian diterapkan pada surat sanggup. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 176 KUHD, yaitu ketentuan tentang endorsement, ketentuan tentang hari bayar, ketentuan tentang hak regres dalam hal ini non pembayaran, ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi, ketentuan tentang surat wesel, ketentuan tentang surat wesel yang hilang, ketentuan tentang perubahan, ketentuan tentang daluarsa, tentang hari raya menghitung tenggang waktu dan larangan penangguhan hari. Ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar di tempat tanggal atau di tempat lain daripada tempat tersangkut berdomisili.
ketentuan tentang klausula bunga, ketentuan tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar, ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan dalam hal tidak adanya keadaan, ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan oleh seseorang yang bertindak tanpa hak atau yang melampaui batas haknya, ketentuan tentang surat wesel dalam belangko, dan terakhir ketentuan tentang akal. C. Saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Adapun bentuk-bentuk saham yaitu A. Saham preferen. Saham preferen. Sesuai dengan namanya, saham preferen ini mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa. Selanjutnya saham biasa. Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya perusahaan. Mereka menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan. Kesimpulan dari makalah kami adalah terbitnya surat berharga dilatar belakangi oleh transaksi, misalnya antara penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Mengenai sejarah pengaturan surat berharga, dikenal 3 macam sistem pengaturan yang berlainan satu sama lain, yaitu pengaturan menurut sistem Prancis, pengaturan menurut sistem Jerman, dan pengaturan menurut sistem Inggris. Terdapat beberapa macam surat bernilai yang diatur dalam hukum dagang, yaitu wesel, surat sanggup, dan saham. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.